Masalah status sosialnya pun akan berbeda antara janda cerai dengan janda mati. Ini yang menjadi salah satu niat utama dari OC yang akhirnya mencoba untuk menempuh jalur menghabisi nyawa korban. Pengungkapan meninggalnya ada seorang laki-laki yang merupakan karyawan dari salah satu perusahaan yang pada awalnya diduga karena dibegal sehingga meninggal dunia, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 9 Januari sekitar pukul 12 malam. Kami mendapatkan informasi dari sejumlah warga yang melaksanakan ronda malam bahwa terjadi adanya seorang laki-laki yang bersimpah darah di jalanan di daerah Kelari, di mana yang bersangkutan sudah dalam kondisi tertusuk sebanyak 5 kali dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Kemudian setelah itu tim Sangga Buana dan juga didampingi oleh Jatanras Ditreskrim Polda Jawa Barat melakukan cek TKP dan olah TKP. Dari situ akhirnya kami melakukan langkah-langkah penyelidikan secara komprehensif. Salah satunya adalah melakukan analisa CCTV, melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Total ada sekitar 17 saksi dari mulai keluarga, rekan, dan juga termasuk lingkungan warga yang berada di TKP dan juga termasuk rumah korban. Kami akhirnya berhasil membuka tabir bahwa modus kaitan dengan begal tersebut itu tidak senyatanya merupakan modus atau motif utama. Terjadinya kejadian ini itu ternyata diakibatkan oleh motif yang lain yang bukan merupakan begal. Jadi begal itu adalah merupakan hanya sekedar skenario saja yang dibuat untuk menutupi motif sesungguhnya. Yang menjadi motif utamanya adalah masalah sakit hati dan dendam, yaitu yang dilakukan oleh istri korban sendiri. Jadi akhirnya karena di situ kami menemui adanya sejumlah kecurigaan dari tim penyelidik. Dari awalnya mulanya adanya ketidaksinkronan keterangan, termasuk ketidakkooperatifan yang pada awal mulanya tidak ingin diotopsi dan sebagainya, dan ketika dipanggil pun juga tidak segera memberikan respon, yang akhirnya kami menemukan kecurigaan. Dan setelah dilakukan analisa CCTV bahwa betul yang menjadi pelaku utama yang melakukan eksekutor itu ada 2 orang, yang salah satunya adalah adik ipar korban yang merupakan adik kandung dari istri korban dengan inisial PD, ya, ini umur 19 tahun dan belum bekerja. Mendapati sejumlah kecocokan yang kami dalami melalui analisa CCTV bahwa ternyata adanya kemiripan antara pelaku yang terekam di CCTV dengan profil dari adik korban. Setelah kami lakukan interogasi secara mendalam, akhirnya terbukalah tabir motif sesungguhnya dari kejadian pembunuhan berencana ini. Yaitu pembunuhan berencana ini itu memiliki motif kaitan dengan dendam, sakit hati karena istri korban selama ini sudah tidak harmonis rumah tangganya, dan kemudian sering terjadi percekcokan, termasuk salah satunya adalah permasalahan ekonomi, di mana korban sudah mulai sering untuk membatasi nafkah kepada sang istri. Oleh karena itu, istri yang sakit hati dan dendam tersebut berupaya untuk menjadi dalang menskenario supaya korban ini dibunuh. Sebelum adanya perencanaan untuk mengelabui supaya menskenariokan motif begal itu, pernah ada beberapa skenario yang lain seperti mau meracuni korban. Namun demikian akhirnya disepakati bahwa dilakukannya dengan modus operandi seperti layaknya dibegal. Dari situ akhirnya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang tersangka. Kami sudah tetapkan, yaitu tersangka OC umur 32 tahun yang merupakan istri korban, di mana peran dari OC ini yang pertama adalah menyuruh PD untuk mencari eksekutor, yang kedua juga membiayai kontrakan dari eksekutor, dan kemudian yang ketiga tentunya adalah menskenariokan supaya ini seperti tampak layaknya seperti dibegal. Sedangkan adik iparnya yaitu TSK PD itu memiliki peran adalah mencari eksekutor, ya, yang sudah kami kantongi identitasnya dan saat ini sedang dalam pengejaran. Kemudian setelah itu
adalah melakukan persiapan-persiapan seperti persiapan skenario untuk bagaimana korban akhirnya bisa menuju ke lokasi TKP dengan cara menghubungi terlebih dahulu dengan berpura-pura bahwa minta dijemput karena motornya mogok dan sebagainya, termasuk juga menyiapkan senjata tajam. Ini adalah peran dari PD. Sehingga akhirnya pada saat tanggal 9 Januari pukul 12 malam, hal itu bisa dieksekusi dengan berhasil, sehingga akhirnya korban mengalami luka tusuk sebanyak 5 titik, yaitu di leher, kemudian termasuk di dada, di perut, dan juga termasuk di tangan, yang akhirnya meninggal dunia seketika. Dan kemudian setelah itu untuk pelaku utama atau eksekutor akhirnya membawa motor korban, yaitu motor Fiction, itu ke luar kota. Sedangkan untuk pelaku PD akhirnya kembali lagi dan berpura-pura untuk berbelasungkawa bersama dengan pelaku OC, yaitu istri dari korban. Adapun pasal yang kami sangkakan terhadap 2 orang pelaku ini, yaitu pelaku OC dan pelaku PD yang merupakan istri korban dan adik ipar korban, yaitu pasal 340 KUHP Jungto pasal 56 dan pasal 365 ayat 3 Jungto pasal 56 dan atau pasal 338, yaitu pembunuhan berencana termasuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya orang, dan termasuk pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup. Ada skenario utama, memang kalau misalnya korban itu dicerai oleh istrinya, ada kesepakatan memang untuk harta bendanya itu tidak bisa dibagi. Jadi memang sudah ada komitmen itu harta akan menjadi milik korban. Tapi kalau misalnya itu meninggal dunia, ya, ini bisa menjadi waris